Gereja kita, GKII, Gereja Kemah Injil Indonesia, mengambil tema Natal tahun ini, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Saya akan bacakan. Ini diberi judul nyanyian pujian Maria ya. Saya bacakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudara, ini bersifat renungan, ya, jadi bukan khotbah, tetapi renungan Natal yang diberi judul jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Saudara-saudara, tema ini adalah nyanyian Maria yang dikenal dengan Magnificat, yaitu pujian yang memuliakan Tuhan. Kata Magnificat itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Inggris magnify, ya, memuliakan. Jadi Magnificat di sini itu sebenarnya bicara tentang pujian yang memuliakan Tuhan. Itu dari bahasa Inggris magnify. Ya, jadi dari gereja kita mengambil tema jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Ini sebenarnya hendak menekankan jiwa yang memuliakan Tuhan. Dan penjelasannya itu ada pada nyanyian pujian Maria yang kemudian diberi istilah Magnificat ini, saudara ya. Itu dari bahasa Inggris magnify. And Mary said, my soul doth magnify the Lord. Ya, jiwaku memuliakan Tuhan. Jadi tema ini sebenarnya adalah bicara tentang bagaimana jiwa kita itu memuliakan Tuhan Juru Selamat kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca teks Lukas 1 ayat 46 sampai 56 ini, saudara ya, ini nyanyian pujian yang luar biasa yang diungkapkan oleh seorang wanita bernama Maria. Kalau pakai bahasa kekinian, ini seperti soundtrack atau musik atau lagu kehidupan. Apa yang Maria lantunkan lewat pujiannya ini, lewat nyanyian, lewat boleh dikatakan puisi di dalam lagunya ini, itu adalah sebuah soundtrack kehidupan. Jadi seorang wanita bernama Maria ini lagi ngerasa high banget, tinggi banget, lagi rasa senang banget karena Tuhan tuh ngasih berkat ke dia begitu luar biasa. Karena dia melahirkan atau dia mengandung juru selamat. Ya. Bahkan sampai kalau saudara baca ceritanya Elisabet itu sampai mengatakan ini ya di ayat 42. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ya. Jadi luar biasa ya. Maka
Maria itu lagi high banget, lagi tinggi banget, atau dengan kata lain lagi senang banget karena Tuhan ngasih berkat yang luar biasa ke dia. Di antara semua wanita di bumi, dia terpilih menjadi wanita yang melahirkan juru selamat. Karena itulah dia begitu high, dia begitu senang banget, dan dari hatinya yang begitu gembira, dia mengeluarkan soundtrack musik lagu kehidupan ini. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi Maria itu kasih big shout out atau teriakan yang keras atau pujian ke Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang punya hati banget buat yang di bawah. Tuhan yang punya hati banget buat wong cilik yang terpinggirkan. Menarik ya. Jadi begitu senangnya Maria di dalam Magnificat-nya, di dalam nyanyian pujiannya, karena dia merasa Tuhan ini sangat baik. Tuhan yang mempercayakan juru selamat ini kepada saya adalah Tuhan yang punya hati banget untuk wong cilik, untuk orang-orang yang berada di bawah, untuk orang-orang yang terpinggirkan. Seperti saya ini, kira-kira Maria mau ngomong begitu ya? Karena juru selamat itu tidak lahir di istana, tidak datang kepada putri raja, saudara ya, tetapi datang kepada seorang wanita bernama Maria. Itu sebabnya Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi dia menaikkan pujian yang kepada Tuhan yang begitu sangat memperhatikan orang-orang yang rendah, yang wong cilik, yang terpinggirkan, yang sering di-skip oleh banyak orang, saudara. Bahkan dikatakan begini, ya, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Jadi Tuhan yang begitu baik kepada orang-orang yang rendah. Dikatakan di ayat 52, meninggikan orang-orang yang rendah. Tuhan yang begitu memperhatikan wong cilik inilah yang kepadanya Maria kasih big shout out, teriakan keras, pujian yang begitu agung, saudara. Di Lukas 1 ayat 46-56 ini Maria nggak cuma cerita soal dia dapat berkat. Lewat pujiannya itu dia nggak cuma cerita bahwa dia dapat berkat, tapi dia juga ngerasain betapa Tuhan itu adil dan punya belas kasihan banget, terutama buat yang lagi kesulitan. Menarik ya, saudara ya. Jadi Maria waktu dia ngalami kebaikan Tuhan, bahwa dengan bersyukur bahwa dia terpilih menjadi ibu dari sang juru selamat, dari semua wanita di bumi dia terpilih menjadi seorang wanita yang akan melahirkan juru selamat. Dia nggak lihat dirinya sendiri aja. Dia nggak bersyukur cuma dia yang dapat berkat, tapi dia ngerasain betapa Tuhan itu adil dan punya belas kasihan banget, terutama buat yang lagi kesulitan, yaitu orang-orang yang terpinggirkan itu. Nggak lupa juga penulisnya dalam hal ini Lukas punya niatan yang kuat buat ngegambarin kehidupan Tuhan Yesus yang sesuai sama janji Tuhan. Dan itu tergambar di dalam ini, saudara ya. Ayat 54, ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Jadi melalui nyanyian pujian Maria ini yang dituliskan oleh Lukas mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus yang dikandung oleh Maria itu adalah penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, kepada nenek moyang bangsa Israel. Dia mengingat rahmatnya melalui kelahiran juru selamat ini. Ya. Jadi melalui nyanyian pujian Magnificat Maria ini, Lukas sebagai penulisnya ingin menggambarin kehidupan Tuhan Yesus yang sesuai dengan janji Tuhan. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus di muka bumi itu sesuai atau menggenapi janji Yahweh kepada nenek moyang mereka Abraham.
secara konteks penerima pertama surat Lukas, ya maksudnya Lukas tulis surat, terus yang pertama kali nerima surat itu siapa gitu ya. Itu kita bisa mendapat penjelasan gini. Saat itu di Antioquia, Turki, ada ketegangan antara komunitas Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Itu konteks pertama. Jadi penerima surat yang kemudian membaca nyanyian pujian Maria ini, itu saat itu sedang ada ketegangan ya, antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Mereka juga lagi ngerasain kecewa setelah bait Allah dihancurin sama Kaisar Romawi. Ada yang mengatakan kitab Lukas ini ditulis sebelum tahun 70-an, ada juga yang mengatakan setelah tahun 70-an. Nah, kalau kita mengatakan setelah tahun 70-an, maka jelas orang-orang saat itu ngerasain kecewa setelah bait Allah itu dihancurkan sama Kaisar Romawi. Ya, karena kiblatnya orang Yahudi itu ke bait suci, saudara ya. Kalau bait sucinya hancur, gimana mereka mau berkiblat lagi? Nah, jadi dengan hikmat dari Roh Kudus melalui pujian Maria, Lukas mau ngegambarin Tuhan Yesus sebagai fulfiller atau pemenuhan janji Tuhan di tengah kondisi yang sulit seperti itu. Jadi secara sastra ya, Lukas sebagai penulis surat itu punya maksud menampilkan nyanyian pujian Maria ini. Ini secara sastra dulu nih, dari sisi penulis kitab Lukas ini. Jadi Lukas tuh mau menampilin bahwa Tuhan Yesus itu adalah fulfiller, pemenuhan janji Tuhan di tengah situasi orang Kristen dan orang Yahudi yang sulit saat itu. Karena itulah di nyanyian pujian Maria itu keluar ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Apakah Maria benar-benar mengatakan itu? Saya percaya iya. Ya. Dan oleh hikmat Roh Kudus diingatkan atau ditampilkan melalui Lukas bahwa Maria mengatakan seperti itu. Dan secara sastra itu punya maksud, yaitu untuk menunjukkan atau memberikan kekuatan kepada jemaat penerima surat saat itu bahwa Tuhan Yesus itu adalah fulfiller, pemenuhan janji Yahweh di tengah situasi sulit yang mereka hadapi. Dalam hal ini Lukas mau kita ngerti bahwa Maria, Maria ini ngasih kita inspirasi buat ngelihat kebaikan Tuhan dan bersyukur kepadanya. Jadi melalui cerita nyanyian pujian Maria ini yang ditulis oleh Lukas, Lukas itu mau ngasih kita inspirasi melalui kehidupan Maria yang bersyukur kepada Tuhan yang mempercayakan dia menjadi ibu sang juru selamat. Jadi Lukas mau kita ngerti bahwa Maria itu ngasih kita inspirasi buat ngelihat kebaikan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Nyanyian pujian Maria ini nunjukin bahwa dia punya harapan dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Jadi Maria ditampilkan oleh Lukas sebagai role model buat kita yang lagi jalanin iman kepada Tuhan. Nah, ini pesannya saudara. Dari nyanyian pujian Maria, kita mendapat pesan bahwa Maria ini ditampilkan sebagai role model buat kita yang lagi jalanin iman kepada Tuhan. Ya. Nah, role model Maria itu kelihatan dari Magnificat-nya atau nyanyian pujiannya. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Magnificat? Ya, dari nyanyian pujian Maria yang kemudian Lukas tampilkan sebagai role model buat kita semua. Apa yang bisa kita pelajari dari itu? Nah, mari kita lihat beberapa renungan ini. Yang pertama, Magnificat atau nyanyian pujian Maria itu ngajak kita menganggap berkat-berkat yang kita terima bukan sebagai kebanggaan atau prestasi, namun sebagai pengakuan atas karya Tuhan dalam hidup kita. Magnificat Maria adalah model doa yang terbuka terhadap masa depan, mengajak kita bersyukur atas karunia-karunia Tuhan dan menulis Magnificat kita sendiri.
Jadi melalui Magnificat Maria kita mendapat model bagaimana seharusnya kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Dalam Magnificat, Maria ngerti dia blessed banget. Dia adalah pribadi yang diberkati banget. Dan itu bikin kita mikir, ya udahlah, kita juga harus bersyukur sama Tuhan, sumber berkat. Kalau Maria dia blessed banget dan dia menaikkan pujian Magnificatnya, maka kalau kita diberkati, kita juga harus bersyukur sama Tuhan, sumber berkat itu. Maria ngingetin kita kalau kita ngerasa diberkati, kita juga harus bisa menghargai kebaikan Tuhan dengan bersyukur tanpa henti. Saya ulangi, Magnificat Maria mengingatkan kita kalau kita ngerasa diberkati, kita juga harus bisa menghargai kebaikan Tuhan dengan bersyukur tanpa henti atau bersyukur senantiasa. Maria jadi contoh banget. Kegembiraan dan kepercayaan ke Tuhan itu mesti high level, mesti level yang tinggi, karena dia memberikan segala berkatnya kepada kita. Itu sebabnya dia mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, ini dia saudara. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dan itu menjadi role model untuk kita menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Magnificat Maria menyuarakan penghargaan atas kebesaran Tuhan yang memihak kepada yang rendah. Perhatikan ini saudara ya, ini menarik. Magnificat Maria itu menyuarakan penghargaan atas kebesaran Tuhan yang memihak kepada yang rendah dan kelaparan. Mengajak kita untuk menghargai orang-orang yang terpinggirkan. Tuhan kita digambarin dalam nyanyian pujian Maria ini sebagai Tuhan yang demen banget bantuin orang-orang yang di-skip sama dunia ini. Orang-orang yang gak diperhatikan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak diperhatikan, yang di-skip oleh dunia ini. Dan nyanyian pujian Maria menggambarkan Tuhan kita adalah Tuhan yang menghargai orang yang rendah, wong cilik seperti ini saudara. Makanya digambarkan kayak gitu, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ayat selanjutnya menarik, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Dan ayat-ayat selanjutnya lebih menarik lagi saudara ya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Saudara, ia menolong Israel. Dan selanjutnya menarik ya, waktu Maria ngerasa diberkati karena dia menjadi ibu dari sang juru selamat ya, di dalam nyanyian pujiannya dia menyinggung bahwa Tuhan itu meninggikan orang-orang yang rendah, dan Tuhan yang memberikan berkat kepada dia itu melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Menarik saudara ya. Apa maksudnya? Karena Maria itu menjadi role model. Nyanyian pujiannya ditampilkan oleh Lukas sebagai role model untuk kita, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang mau ngebantuin orang yang di-skip sama dunia. Maka demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau bantuin orang-orang yang di-skip sama dunia ini saudara. Magnificat atau doa Maria dalam hal ini mencerminkan harapan akan keadilan, perdamaian, dan kesetaraan di hadapan Tuhan. Mengajak kita untuk merefleksikan sikap terhadap orang-orang yang terpinggirkan. Magnificat atau lagunya Maria itu seperti mereminder kita buat berharap sama keadilan, damai, dan equality, apalagi di depan Tuhan. Nah ini sekarang mau pilpres saudara ya. Banyak sudah atribut-atribut kampanye di mana-mana. Saya lihat di depan, di pinggir jalan tuh sudah banyak bendera-bendera partai saudara ya. Sudah ada papan-papan yang mungkin dipasang oleh KPU dan jajarannya gitu ya. Mulai ada
pemberitahuan akan ada pileg, akan ada pilpres, akan terjadi pemilu, saudara. Dan biasanya tokoh-tokoh yang akan bertanding di dalam pertandingan politik ini mulai mengambil suara wong cilik, orang-orang yang terpinggirkan. Kenapa? Karena itu penting untuk meraih kemenangan. Entah dia hanya pencitraan saat itu, atau memang benar-benar dia memperhatikan wong cilik dari sejak dia mulai bergelut di dunia politik, atau bahkan sebelum bergelut di dunia politik. Ya. Nah, tetapi Tuhan kita bukan Tuhan yang memperhatikan wong cilik karena dia mau ikut pilpres, karena dia mau ikut pileg, ya. Tidak seperti itu. Tuhan kita memang adalah Tuhan yang bukan pencitraan, tapi dia Tuhan yang benar-benar memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan. Itu sebabnya Tuhan itu digambarkan sebagai Tuhan yang adil, yang memperhatikan equality, kesejajaran, ya, yang memperhatikan keadilan dan damai untuk umat manusia. Bersama Maria kita diajak ngerasain berkat sebagai tanda kita diakui sama Tuhan, dan diajakin buat melawan ketidaksetaraan di dunia dan menghargai mereka yang kurang beruntung dalam kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau saudara bisa pegang HP atau nonton di gadget, entah nonton di mana saja tayangan ini, saudara adalah orang yang beruntung. Saudara dapat merasakan koneksi internet, saudara dapat mempunyai gadget, saudara bisa cari informasi, cari kebenaran firman Tuhan begitu mudahnya. Tetapi ada orang-orang di luar sana yang kurang beruntung, dan kita harus memperhatikan mereka di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur mungkin kita masih punya kerjaan, masih ada gaji. Ada orang-orang yang sudah tidak punya kerjaan, tidak bergaji lagi, dan mereka tetap harus bertahan hidup dengan cara yang halal. Kita beruntung, saudara. Sesusah-susahnya, sesulit-sulitnya kita, masih ada orang yang lebih sulit dan lebih kurang beruntung dari kita. Mungkin kita ngerasa kita nggak punya uang, tapi kita masih tidur di atap, saudara. Entah kita numpang sama orang, entah kita mungkin tidak pakai AC, ya. Tapi kita masih lebih beruntung dari orang-orang yang mungkin hanya tinggal di bawah kolong jembatan, atau cuma hanya tidur di depan emperan-emperan ruko, saudara. Setiap hari mereka gitu karena mereka nggak punya rumah. Dan melalui nyanyian pujian Maria ini kita diajak untuk menghargai mereka yang kurang beruntung di dalam kasih Tuhan. Mari kita coba lihat keluar, saudara. Sesulit-sulitnya hidup kita saat ini, sekesal-kesalnya hidup kita saat ini, sekurang-kurang beruntungnya hidup kita saat ini, coba lihat keluar. Masih banyak orang yang kurang beruntung dari kita. Dan kita harus menghargai dan memperhatikan mereka, saudara. Maria ngajak kita buat nganggap berkat bukan sebagai alasan buat sombong, tapi sebagai pengingat bahwa kita punya kewajiban buat ngasih nilai positif di dunia, terutama buat yang lagi kesulitan. Jadi Natal di tahun 2023 ini mereminder kita kembali untuk kita coba lihat keluar. Terkadang kita lupa, kita tak sendiri menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Itu dari lagu, saudara, ya. Ada lagu seperti itu kan? Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tak ada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa, kita tak sendiri menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar,
yang hidup dari belas kasihan orang seperti kita. Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat? Karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Saudara-saudara, Magnificat, nyanyian pujian Maria ini ngajak kita untuk ngasih nilai positif di dunia ini, terutama buat yang lagi kesulitan. Itulah yang dimaksudkan dalam nyanyian pujian ini. Tuhan yang memperhatikan kerendahan hambanya, Tuhan yang memperhatikan orang-orang yang rendah, Tuhan yang memperhatikan orang-orang yang lapar, Tuhan yang memperhatikan orang-orang yang kesulitan, saudara. Padahal Maria ngapain keluarkan kata-kata begitu? Cukup terima kasih Tuhan, aku sudah jadi ibu juru selamat. Kan bisa begitu aja, tapi dia nggak gitu. Dalam nyanyian pujiannya, dalam Magnificat-nya, dia mengajak kita untuk memperhatikan orang-orang yang rendah, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang sering di-skip oleh dunia ini. Itulah sebabnya Lukas tampilkan Magnificat, nyanyian pujian Maria ini sebagai role model, sebagai anthem, sebagai jingle, sebagai soundtrack, sebagai lagu kehidupan seorang yang mendapat mendapat berkat dari Tuhan. Magnificat Maria adalah lagu. Magnificat Maria adalah pujian, anthem atau jingle, gemerincing tanpa kesombongan. Magnificat Maria menyatakan kebebasan dan kegembiraan dalam mengatakan ya, mengatakan yes kepada Tuhan dan no kepada dosa. Magnificat Maria menjadi teladan dalam kepercayaan mutlak. Dia rela untuk menjadi ibu sang juru selamat, dan dia menganggap itu berkat yang luar biasa. Dan itu menjadi teladan di dalam kepercayaan mutlak kepada Tuhan. Magnificat Maria menggugah hati untuk merespon panggilan Tuhan dengan kegembiraan dan tanpa rasa takut, menunjukkan bahwa sukacita keselamatan hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Dan terakhir, saudara-saudaraku, menyambut Natal tahun 2023 ini, mari kita menaikkan Magnificat kita masing-masing. Nyanyian pujian kita, Magnificat kita masing-masing. Tuhan telah memenuhi janjinya dan Ia akan terus menggenapi janjinya dalam hidup kita. Mari setiap hati, setiap pribadi menaikkan pujian, menaikkan anthem, menaikkan jingle yang memuliakan Tuhan, Juru Selamat kita. Waktu kita nyanyi jingle bell gitu ya, jingle gitu ya, kita jadi teringat nyanyian pujian Maria. Ada jingle, ada anthem, ada lagu, ada soundtrack, ada simfoni surgawi yang perlu kita nyanyikan lewat hidup kita, yaitu memperhatikan orang-orang yang rendah, orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang sering di-skip sama dunia ini. Dan Natal mengingatkan kita hal itu. Selamat menyambut Natal tahun 2023, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Inilah renungan Natal yang saya bisa bawakan dari tema jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Immanuel, Allah beserta kita. Selamat Natal tahun 2023. Amin. Saya ajak kita berdoa.